Gue ngelihat ini gue ketawa karena lu otentik. Kalau gue benerin apa segala macam, rasa itu hilang. Gue nggak mau buku ini rasanya hilang. Kita edit. Bentar mas. Ini banyak typo. Dengan typo. Sebagai anak 21 tahun. Menerima duit 22 juta. Gue tuh rasanya kayak orang paling kaya gue. Tiba-tiba di salah satu buku pelajaran bahasa Indonesia. Nama gue ditulis. Berikut adalah contoh-contoh sastrawan Indonesia. Wah. Pramudia ada Dewi tatur. Lestari, ada Pram, kalau nggak salah ada Pram juga. Ada Raditya Dika. Heboh orang-orang yang merasa gue tidak mampu di situ. Tidak pantas itu. Teman-teman penyuka buku, maaf banget, tapi gue memang nggak mau disebut sebagai penulis sastra. Gue lebih nyaman disebut penulis ganteng. Bodoh amat tulis. Lo heboh tuh, heboh. Gue hanya mau mikirin apa yang dalam kuasa gue, itu nomor satu. Yang bisa lo kontrol. Yang bisa gue kontrol. Ada yang gue posting foto anak gue, terus dia komen anak Radit jelek nggak kayak anak artis lain. Ada tuh pas masih bayi kan. Aduh, jahat banget orang. Nggak kayak anak artis lain, anaknya jelek. Sepertinya hari ini adalah harinya Raditya Dika. Thank you for making time. Terima kasih udah diundang. 2 disclaimer dulu. Ya. Pertama, suara gue agak serak karena habis main padel teriak-teriak. Oke. Cuman ini gue persembahkan untuk podcast terakhir lo sebelum rehat. Ini suara terakhir gue sebelum gue rehat. Sebelum gue ke dokter hari ini. Terima kasih loh, terima kasih. Disclaimer kedua, ini biar orang tahu juga. Iya. Nggak usah dibayar bro, gue hari ini bro. Gue datang dengan hati gue. Karena kan lo ngundang-ngundang, ngajak gue kan. Iya betul. Dari Bintang Emon kalau nggak salah. Betul, dari Bintang Emon. Iya. Bintang Emon WA gue, tahu ini nggak Ilyas Lawrence nyariin lu. Iya, Ilyas Lawrence. Terus? Nyariin lu. Oh tahu, gue pernah acara bareng, tahu kan, lo inget gak sih kita pernah acara bareng sama Putri Tanjung? Iya, lo jadi hostnya waktu itu, jadi MC gue. Creative Partner. Oh iya betul. Iya. Ingat ya? Iya betul. Iya. Oh iya, gue tahu pernah acara bareng sama gue. Iya. Mau ngajak lo ke podcastnya gitu. Oh yaudah yuk kapan? Nggak lo DM gue kan, akhirnya kita kontak-kontakan gitu. Jadi terima kasih Bintang Emon udah mempertemukan. Iya gue tuh merasa Bintang Emon, kita jadi ngomongin dia ya. Gue tahu lo gak suka ngomongin orang, tapi ini positif ya. Menurut gue Bintang Emon tuh komedian yang intelektual. Oh iya, pinter. Yeah? Anaknya pinter. Dan dia berani untuk mengemukakan angle-nya dia gitu loh. Iya. Jadi nggak nahan gitu buat dia mau ngomong apa, ya udah angle-nya ini gue komedikan gitu. Dan versi serius dia pun tetap lucu. Maksudnya ketika di tongkrongan dan ngomongin hal-hal yang serius gitu, dia bisa bicara bicara yang serius dan di ujungnya ada punchline yang bikin ketawa untuk ketika nggak ada kamera. Iya, ketika tidak ada kamera. Iya. Dia orang yang sangat menyenangkan kok. Walaupun kebanyakan stand up comedian aslinya pendiam sih. Itu yang gue lihat sih. Iya. Aslinya jarang banyak ngomong. Kalau ngomong seperlunya gitu sih biasanya. Ya jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong suara serak dan habis. Iya, seperti itulah sekarang. Seperti main padel kemarin. Bang Radit, gue tuh mengikuti karir lo pasti cukup lama. Seperti banyak orang di luar sana gitu. Dari zaman blog. Bahkan buku lo yang Kambing Jantan tuh gue gak tahu. Tapi gue punya edisi pertama yang bukan ada sayapnya. Setahu gue yang ada gambar sayapnya tuh edisi kedua. Yang pertama. Itu yang pertama. Oh iya, sorry, bener. Lo yang punya yang pertama, 2005 terbit. Yang ada betul, kumis dan jenggot gitu. Iya, Gue tuh kalau kita membedah terus kita ngebahas how it all started, gue rasa itu sering dibahas satu. Kedua adalah gue rasa itu akan menjadi obrolan yang sangat panjang untuk durasi yang zaman dulu gitu. Yang gue pertanyakan adalah viral pada saat itu. Iya. Karena gue rasa Kambing Jantan tuh jadi bahan omongan banyak orang pada saat itu kan. Iya sepertinya. Di saat buku-buku atau bahkan film-film pakai bahasa Inggris. Iya yang gue bilang di itu. Betul. Iya. Lo berani dengan Kambing Jantan, terus cara penulisannya sangat santai, humoris, dan very very personal gitu. Iya. Gimana rasanya viral di 2007 berarti 2005 ya? Kata-kata viral itu mungkin belum ada. Tentu belum. Belum ada. Beken. Iya. Apa ya waktu dulu ya? Gue tuh pertama gini, gue ketika gue ke Gagas Media, jadi sebenarnya naskah Kambing Jantan itu kan di print dari blog gue, dan ceritanya gue tuh datang ke toko buku, gue lihat di halaman pertama buku itu penerbit apa alamatnya itu loh, misalnya buku A, buku Jomblo Aditya Mulya, di halaman awal penerbitnya Gagas Media, alamatnya di mana? Gue catetin Pak, ada 10 penerbit.
yang gue catetin alamatnya untuk mengirimkan naskah blog gue ini, Kambing Jantan ini. Oke. Gue cuti 1 hari, gue masih kerja di Metro TV waktu itu. Gue cuti 1 hari. Gue udah ngurutin dari yang paling jauh. Paling jauh itu kantor Gagas Media. Oke. Habis itu nanti ada Gramedia, ada apa segala macam. Gagas Media itu Depok setahu gue kan. Iya, Depok waktu itu masih di Pesona apa Hayangan apa itu. Sekarang udah pindah ke Haji Montong. Gue datang ke sana, gue bawa naskah gue ketemu itu editornya, gue kasih. Terus dia buka, ini apa dari blog itu apa, masih belum familiar banget kan. Iya. Dia buka, ketawa, 2 lembar ketawa, oke nanti kita kontak, dia bilang gitu. Gue ke mobil gue nyetir sendiri. Karena Depok jauh dari rumah gue, capek pak. Lu pulang? Gue pulang. Kalau nggak jadi penulis nggak apa-apa. Rumah lo di mana emang? Udah terlalu capek di Senopati. Oh, di Senopati, oke. Udah terlalu capek gue. Gue semager itu jadi manusia. Jadi gue ke Depok, kesana ngerasa capek, pulang ke Senopati ke rumah gue. Kayaknya nggak usah deh. Kayaknya nggak usah jadi penulis deh. Jadi gue tidur. Lupa gue. Gue lupa gue ngirimin naskah itu. Ngantor lagi sampai suatu hari dia telepon sama Mas Denny, nama editornya itu Mas Denny. Dia bilang diajak ketemu senior editor kita Muammar MK di PS. Naskah Kambing Jantan diterima gue bilang. Iya, tapi harus ngobrol dulu sama senior editor buat gimana kalau diterbitin. Oh ya udah. Gue datang terus gue pikir kayak anjir, gue baca buku-bukunya Larung, gue baca cerpen-cerpen pilihan Kompas Gramedia. Iya. Gue suka sastra Rusia, Nabokov segala macam. Gue pecinta buku, pecinta sastra. Iya. Kayaknya pas gue mau ke PS tuh, kayak gue nggak layak deh jadi penulis. Anjir, nih buku apa, gue elo Iya. segala macam. Udah gitu nggak diedit segala macam kan? Kan dari blog kan apa adanya? Catatan harian Belajar bodoh. Iya. Gue datang ke PS di Coffee Club waktu itu, lantai dasar. Coffee Club yang di pojok dekat ATM, itu dekat sampai WC. detik ini masih ada tuh restoran. Ya. Itu kesayangannya Muammar MK tuh kalau meeting sama orang. Gue datang ke sana, Mas MK pakai ini kaos you can see anjir. Kok pakai you can? Gue juga nggak tahu dia ngapain lagi pakai you can see di PS. Terus ya udah, mungkin emang nyentrik lah dalam hati gue kan. Wah, Mas MK nih Mas. Gue duduk, penulis sebelah gue dipanggil Mas MK. Kayak masih kurang gini nih. Kayak belum dulu deh. Gitu. Oh, ternyata bisa nggak terbit ya. Bisa nggak terima. Kalau udah ditelepon bisa nggak diterima ternyata. Wah anjir gimana nih. Ya udah dalam ini hati banyak maksudnya. Hari itu ada tiga. Oke, terus Mas Kempa bilang Kambing Jantan Raditya Dika gitu. Gue duduk depan dia gitu. Dia baca lucu dia bilang. Dia tepok meja terbit dia bilang. Anjir terbit nih buku gue. Terus itu kan jelek banget tulisannya ya. GW lu, gue-nya aja GW. Udah gitu, ya nggak sastra banget lah, nggak pantas banget gitu jadi buku menurut gue. Terus gue bilang, terbit bener Mas MK, terbit. Oh oke, nanti editor saya siapa untuk ngeberesin tata penulisannya? Nggak terbitin aja, terbitin apa? Ini dari blog kan? Ya blog. Kalau kita edit, kita benerin, rasa otentiknya hilang. Gue ngelihat ini gue ketawa karena lu otentik. Kalau gue benerin apa segala macam, rasa itu hilang. Gue nggak mau buku ini rasanya hilang. Kita edit. Bentar Mas. Ini banyak typo. Dengan typo. Ini jatuhnya kayak film GJLS ibu-ibu. Iya kemarin. Oh iya, diceplok aja, diceplok aja gitu. Ya udah apa adanya ya. Kaget banget gue. Gue kaget banget. Siapa juga yang mau baca tulisan kayak, karena gue pecinta buku-buku bener dalam tanda kutip gitu loh. Iya. Buku gue kayaknya nggak ada bener-bener. Ya udahlah. Oke, ditaruh di gue desain sendiri covernya. Gue kan belajar graphic design juga tuh kayak lo tuh. Tapi gue otodidak. Terus gue kirim covernya segala macem. Sempat nggak rame, gue ceritain di Solo. Sempat nggak rame. Gue tahu tipping pointnya itu ketika jadi di buku itu gue lupa ada email apa yang gue taruh. Kayak gue ninggalin sebuah email atau alamat blog yang terus ke blog ada emailnya, gue lupa. Pokoknya suatu ketika email gue rame. Email gue rame isinya ini buku lucu banget, saya fan, saya apa. Oh ini banyak yang baca nih. Gue cek ke stok gudang habis terus. Cek pertama berapa deh?
Lupa gue. Cek maksudnya duit atau? Duit. Oh, tadi yang konteks cek gudang itu maksudnya gue ngelihat ke gudang. Oh iya ngerti gue. Tapi kalau lo nanya cek pertama 22 juta. Wow, oke. Royalti dibayar per 6 bulan. 10% kan? 10%. Iya. 10% royalti dibayar per 6 bulan. Cek pertama gue tuh 22 jutaan lah ya. Sebagai anak 21 tahun. Nerima duit 22 juta. Gue tuh rasanya kayak orang paling kaya gue. Meskipun background lo udah cukup ya. Kan keluarga gue. Iya. Terus gue langsung hitung sendiri kan. Ini gue kalau taruh deposito misal 5% berarti mungkin sekitar sejuta. Nah gue sekitar sejuta berapa. Nah gue tuh saking hebohnya gue, padahal gue anak finance juga. Gue ngerasa kayak gue bisa dapat sejuta tiap bulan. Padahal deposito kan per tahun ya. Per tahun. Gue ngitungnya per bulan. Jadi udah ngebayangin gue kaya raya aja gue. 5% sebulan. Padahal kan kalau lo cairin berkurang nanti malah. Denda, apa itu? Kan? Ya kalau lo ngambil duluan. Iya, tapi kan lebih kayak gue ngitungnya bukan 5% ke depannya setahun. Maksudnya iya. Bukan 5% setahun, yang gue hitung itu bunganya 5% sebulan. 5% itu sampai gue artikan itu. Oke. Saking gue ngerasa gue akan kaya raya banget gitu gara-gara nulis buku ini. Nah, menjawab pertanyaan lo, momen viral pertama gue, yang gue ngerasa viral ya, waktu walaupun kata-kata itu belum ada, adalah ketika gue udah kesulitan membalas email itu. Oh, lo membalas berarti. Dulunya gue balas semua email yang masuk, gue balas. Gue bilang makasih, salam kenal. Orang-orang yang emailnya gue balas sampai hari ini masih ada yang jadi teman gue. Oh ya. Orang pertama Bena Kribo contohnya. Oh, Bena tuh dari email. Bena dari email. Sempat jualan buku gue juga di sekolah dia. Karena penulis dapat diskon 35% kan. Wah, keren. Jadi marginnya gue kasih ke dia, jualanlah buku gue. Iya. Masih SMA dia waktu itu. Jadi banyak yang gue kenal yang gara-gara email pertama itu jadi teman sampai sekarang, banyak banget. Lo tuh sangat terbuka loh di buku itu. Maksudnya percintaan. Ya namanya juga blog kan. Iya, dan ya keluarga gitu. Iya. Ada rasa penyesalan? Enggak sih, karena itu kan penanda momen itu ya. Iya. Apa yang ditulis di situ adalah Raditya Dika umur 21 tahun dengan apapun yang mau dia ceritain pada saat itu. Jadi enggak sih, apa yang gue tulis adalah penanda zaman itu aja. Reaksi orang-orang terdekat pada saat itu? Ya pada senang sih, pada ketawa, pada suka. Kayak adik-adik gue kan sering gue bahas. Iya, betul. Tapi mereka semua ahli waris gue dari buku-buku itu. Oh iya? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh wow. Jadi gue pernah cerita ke adik gue kayak, ini buku yang baru ini kamu ya ahli warisnya gitu. Oh iya ya bang gitu. Terus bang aku lagi pengen punya mainan baru. Oh iya. Abang mati kapan? Lu kenapa nanya gue? tapi memang ada klausa itu sih di kontrak. Gue baru tahu juga. Apa tuh, ada ahli waris bahwa ya kalau kita kenapa-napa ya, royaltinya kemana gitu. Nah itu gue masih consider antara istri gue atau anjing gue nanti ada di situ. Gue lagi mikir tuh antara anjing lo punya KTP berarti. Iya jadi gue sih udah bikin ya. Jadi gue melihat mungkin di era-era itu lo bisa membawa apa ya generasi baru dalam bercerita. Iya. Lo merasa impactnya sebesar itu nggak? Gue tuh paling males untuk ngerasa kayak gue berguna atau gue punya andil ya. Kayak nggak tahu gimana karena gue ngerasa gue ngelakuin itu bukan untuk hal tersebut. Jadi kadang kalau ada orang yang nanya lo ngerasa berguna nggak, punya andil nggak segala macam di stand up kayak di mana, susah banget gue jawab itu gitu karena ini hasil kerja bareng teman-teman. Tapi kalau pertanyaannya adalah pernah nggak lo ngerasa apa yang lo lakukan ternyata impactnya beda dari apa yang lo bayangin? Ada itu momen itu adalah ketika buku gue yang ketiga si Radikus Makan Kakus atau apa gitu gue lupa judulnya. Brontosaurus bukan? Ya apapun itulah. Itu dibahas di mailing list dengan tulisan Raditya Dika si virus membaca untuk anak muda Indonesia. Wah. Itu kebanggaan gue kayak gimana gitu ketika gue tahu dia cerita anak-anak sekolah dia jadi suka buku gara-gara gue. Nah gue mengkategorikan buku-buku gue yang sangat mudah, sangat renyah dan sangat ngepop itu karena Pangeran Siaan pernah bikin beat soal gue tuh kayak dia pernah stand up ya? Dulu pernah stand up. Salah satu beatnya yang gue inget tuh Radit itu baca Nietzsche, baca Sartre, baca filsafat ini, buku-buku ini, dia ngeluarin Kambing Jantan. Lo bayangin gak kalau yang baca Kambing Jantan ngeluarin buku apa?
Mungkin lebih bawah lagi. Tapi setelah Kambing Jantan, sastra kita luar biasa sih penulisannya. Makin bagus sih. Iya, berarti bukan karena gua tapi berarti. Mungkin bukan karena Laskar Pelangi kayaknya. Oh iya betul, Andre Hirata berperan besar. Oke, terus nah, ada satu momen juga yang lucu banget buat gue. Ketika gue mulai masuk ke ujian bahasa Indonesia. Paragraf dalam buku Marmut Merah Jambu ini menerangkan bahwa Dika adalah A, orang yang bodoh. Kenapa bodoh gue juga gak tahu. B, orang yang percaya diri yang gitu-gitu. Jadi itu momen oke juga. Walaupun ada satu momen yang paling kocak nih. Tiba-tiba di salah satu buku pelajaran bahasa Indonesia, nama gue ditulis, berikut adalah contoh-contoh sastrawan Indonesia. Wah, Pramudia ada Dewi Tatur. Lestari, ada Pram, kalau nggak salah ada Pram juga. Ada Raditya Dika. Heboh orang-orang yang merasa gue tidak mampu di situ. Tidak pantas itu. Which is gue salah satunya. Heboh di Twitter tuh. Raditya Dika tidak pantas disebut penulis sastra. Gini. Ada yang belain. Sastra itu kan tulisan. Apa yang dia tulisnya sastra modern aja. Gini. Ramai banget. Akhirnya gue jawab tuh. Teman-teman penyuka buku, maaf banget tapi gue memang gak mau disebut sebagai penulis sastra. Gue lebih nyaman disebut penulis ganteng. Bodoh amat. Lo heboh tuh. Heboh. Mulai saat ini Bang Iwa penulis ganteng. Tapi kalau gue nyambung sama pertanyaan lo tadi kan, di momen mana lo ngerasa punya andil? Ya mungkin di momen-momen yang kayak gitu. Ketika menjadi bahan omongan orang, menjadi subjek ketika lo tidak ada di situ. Iya, masuk ke buku pelajaran. Iya, pasti. Meskipun ada yang nggak setuju. I think itu mungkin menjadi salah satu faktor juga. Ketika ada yang tidak setuju, ketika ada sedikit pemanas gitu, mungkin itu adalah titik di mana gue bisa diomongin sisi baik dan sisi buruk dicari gitu. Dan gak peduli juga sih. Maksudnya ya udah. Sifat gak peduli itu dari awal? Oh iya dari awal. Cara ngebentuknya gimana? I've been in this industry for 8 years. I can't. Masa? Gue gak bisa. Gak bisa? Komen jelek. Gak bisa gue. Bohong lu. Sumpah lu tanya. Kalau ada komen nyerang lu apa? Buka profilnya atau lu bales? Gue lihat, lu resapi. Gue resapi. Iya. Gue salahku di mana? Oh iya. Gue pulang dengan muka yang kurang enak. Istri gue pasti tahu, anak-anak pasti tahu kayak, you okay? Oh, oke, itu dari mana ya? Ada dua hal. Yang pertama, gue hanya mau mikirin apa yang dalam kuasa gue, itu nomor satu. Yang bisa lo kontrol. Yang bisa gue kontrol. Ada yang gue posting foto anak gue, terus dia komen anak Radit jelek nggak kayak anak artis lain. Ada tuh pas masih bayi kan. Aduh jahat banget orang. Gak kayak anak artis lain, anaknya jelek gitu. Terus gue kan ngeliat, Anissa panas hatinya. Iya. Akan aku cari orangnya gitu. Terus gue kayak, menurut kamu anak kamu jelek nggak? Enggak. Cantik apa enggak? Cantik. Ya udah, kebenaran dia kan nggak harus sama dengan kebenaran kita. Biarin aja. Buset. Udah selesai. Gitu. Yang kayak gitu-gitu gue nggak apa-apa. Maksudnya lo orang ngomong apa aja nggak apa-apa. Gue pakai Crocs kemana-mana, pakai sepatu pink, biasa aja, gue nggak ada masalah. Nah kadang gue tanggepin kalau itu sifatnya gue bisa belajar. Jadi gue diajarin dari dulu, lo harus selalu belajar dari semua hal. Contohnya kemarin gue sempat ada yang nge-tweet soal si Radit ini kenapa sih kok narasumber itu omongannya dipotong-potong mulu. Mungkin lo ngalamin juga sebagai podcaster, kadang-kadang suka ada yang komen-komen yang kayak gitu kan. Udah 2 video apa segala macam gitu. Padahal gue kan kalau di podcast gue bawa catatan itu bukan buat nyatat omongan narsum, tapi kalau narsum lagi ngomong apa yang di kepala gue catat dulu supaya nggak motong. Biar nanti baru gue baca. Padahal gue udah pakai teknik itu. Masih motong ya. Terus akhirnya gue DM orang itu di Twitter. Gue DM, halo ini Radit, boleh tahu video yang mana yang gue terlihat seperti itu? Tolong dikasih tahu. Video sama Sheila Dara sama satu lagi gue lupa. Nah Sheila Dara tuh gue memang lagi excited banget ketemu dia. Karena banyak banget hal yang pengen gue tahu soal itu. Jadi gue kelepasan aja. Akhirnya gue ngeh gitu. Terus akhirnya masih ada nih DM di Twitter tuh. DM gue ke dia. Makasih atas omongannya di Twitter. Karena gue belajar banyak gini. Next time mudah-mudahan gak gitu lagi ya. Sudah balas lagi. Oh iya maaf juga ya Bang Radit kalau gue ngomong kayak gitu di publik gini. Gue hapus ya tweetnya. Enggak apa-apa gak usah dihapus, gue bilang. Ya udah akhirnya itu aja yang kayak gitu gue tanggepin. Jadi pelajaran kan? Iya yang kayak gitu gue tanggepin. Iya. Gue tuh merasa
bahkan ada titik di hidup gue harus ke yang lebih tahu kondisi gue gitu. Jadi psikolog, gue ke psikolog. Dan karena gue nggak bisa merasa nyaman bahkan di tempat ketika gue nggak bisa kontrol. Iya, oke. Sama seperti lo gitu. Iya. Bahkan psikolog gue bilang lo tuh nggak nyaman ketika di tempat dimana you're not in control of. Iya. Karena gue terganggu dengan bahkan hal segini nih. Iya. Misalnya gue lagi makan gitu sama istri. Terus ada banyak lirikan gini. Gue kayak kenal tapi gue gak kenal kayak siapa ya. Kayak lirikan itu ke gue gitu. Iya. Nah gue tuh merasa kayak gue diomongin jelek nih sama dia. Ya Allah, iya. Ada itunya loh kayak gue Iya. gak bisa. Tapi itu bisa di-train ya ternyata. Karena gue gak berangkat dari posisi yang kayak tadi. Coba gue ambil balik kenapa gue kayak gini ya. Banyak yang nanya ke gue soalnya kenapa gue kayak gini. Gue juga bingung. Kenapa gue sebodoh amatan ini. Atau mungkin karena lo ubah itu menjadi komedi dan komedi gak gampang tersinggung. Itu poin yang bagus banget. Jadi kayaknya ketika gue tahu bahwa kelemahan gue adalah kekuatan gue. Betul. Dan gue berdamai dengan semua kelemahan gue orang nganggap gue lemah, nganggap gue payah, nganggap gue culun, itu menjadi tidak apa-apa. Paham. Karena gue berkomedi di Malam Minggu Miko tentang jomblo gak laku. Di stand up tentang orang yang kuliah di Australia tapi gak bisa ngomong sama bule karena selalu berhadapan sama keteknya dia. Tinggi badan gue gak sama. Karena itu jadi materi komedi gue. Makanya gue gampang berdamai dengan kondisi diri gue. Itu satu. Yang kedua juga mungkin karena ya kebenaran objektif itu selalu dalam bayangan gue. Kayak misalnya anak gue dibilang jelek padahal kan menurut gue cantik. Sama yang ketiga adalah sebagai komedian kita naik ke panggung selalu dengan intention. Jadi kalau gue ngerosting orang di panggung yang kadang-kadang ada klip-klipnya di IG gue gak pernah punya intention untuk melukai hati dia. Crowd work lo maksudnya? Iya, crowd work gue. Melukai hati dia atau menghina dia di depan publik. Itu yang gue pegang selalu. Kenapa? Karena penonton pasti ngerasain kalau intensinya jahat, yang keluar juga pasti jahat. Karena gue tahu soal intention. Jadi ketika orang ngerusuhin gue di publik, haters apapun itu, gue akan lihat dulu intensinya dia, gue baca intensinya. Kalau emang orangnya niatnya emang jahat, yang jadi nggak percuma gue tanggepin. Tapi kayak orang di Twitter itu, niatnya mungkin, kayaknya nih niatnya karena dia suka podcast gue deh, makanya dia marah-marah gitu. Dia kenapa sih motong-motong? Akhirnya gue ituin. Garisnya di mana? Intention soal gue ngeliat orang atau soal gue di panggung? I guess intention untuk menyakiti dan untuk menghibur. Oh, berarti ini persoalan gue ya? Iya. Oke. Kalau persoalan gue selalu di hati gue bahwa gue nggak akan mau ngebawa. Kan stand up kadang kita ngomongin orang lah apa segala macam atau sebuah kejadian. Gue nggak mau intensinya itu karena gue mau balas dendam, gue menyakiti karena gue punya platform yang lebih gede. Meskipun di YouTube pun juga kayak gitu. Paham. Ya. Intensinya hanya untuk either ada pelajaran yang bisa gue ambil, kesempatan menertawakan diri sendiri, atau ya hiburan buat kita bersama tanpa harus menyakiti orang sih. Kalau gue sih intensi gue itu. Dan itu biasanya sih lebih aman sih. I see.